tiba-tiba tuh orang yang di kuburan itu dateng nyamperin gue gitu. Nah pas gue tegesin gini kan Sud, orang bukan ya. Tapi anehnya itu dia loncat-loncat. Pas gue tanya, kayak jalan keluar itu kemana ya kayak gitu kan. Dia nunjuk cuma kesini gitu. Jalan, gue dorong aja motor gue tuh. Gue dorong, gak lama pas nengok ke belakang, gak ada dong kakek-kakeknya. Hilang. Salam Rimba. Kembali lagi bersama saya Rama di Ruang Rimba Channel. Cerpen misteri. Cerita pengalaman misteri. Kali ini gue lagi sama narasumber gue yang mungkin kalian udah kenal sebelumnya. Narasumber gue fenomenal. Mas Rio Teguh. Apa kabar Mas Rio Teguh? Baik dong. Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat gua. Sehat ya. Kali ini mau ceritain tentang apa nih, Mas Rio? Ini pengalaman gua pas dulu gua kerja di logistik ya. Logistik. Iya, dan waktu itu gua sebagai kurir dan gua nganter paket. Nah, itu paketnya itu menurut gua tuh misterius banget tuh. Paketnya? Iya, jadi gua nganternya tuh ke orang yang menurut gue misterius dan sampai sekarang tuh gue nggak tahu kenapa bisa kayak gitu ya. Serem banget ya kayaknya ya. Kalau dengerin aja ceritanya. Sebelum kita lanjut ke ceritanya Mas Rio, ada baiknya kalian subscribe, aktifin loncengnya, like, comment, and share agar kami lebih semangat lagi bikin konten ini. Kita kembali ke narasumber. Gimana diri? Bisa cerita? Jadi kejadiannya itu pada tahun 2018. Nah waktu itu kan gue kerja di logistik. Nah gue kerja itu masuknya itu sore. Nah pas gue sore itu pasti gue pulangnya malam kan tuh. Nah di situ gue ditugasin tuh nganter ke daerah Pasar Rebo. Nah di Pasar Rebo gue megang area Cijantung dan di situ gue baru banget gabung di perusahaan itu dan gue langsung ditugasin di Cijantung. Nah gue kan belum apal area di situ ya. Nah di situ gue disuruh bawa paket itu sekitar 40 paket pas waktu itu. Oh jasa pengantaran. Terus? Nah jadi gue sore berangkat, nyampe area Cijantung itu sekitar jam 5 sore. Jam 5 sore di situ gue nganter satu paket sampai akhirnya gue nyelesain paket yang ke 40 ya. 40 tuh yang terakhir itu gue sampai jam 11. Jam 11 malam. Nah, orang pada kaget gitu kan. Kenapa malam-malam kok ngirim paket ya Mas ya? Saya pikir tuh ngirim paket itu cuma sampai jam 9 malam lah atau gimana. Nah, di situ gue jelasin kalau kita itu 24 jam. Nah, kalau misalnya ada paket ngirim malam-malam itu emang bener di perusahaan kami itu ngirimnya itu sampai 24 jam. 24 jam. Jadi kalau misal ada yang request misalnya jam 12 malam atau jam 1, nah kita juga masih bisa buat nganter tuh paket. Nah waktu itu kan gue nyesain paket itu jam 11, 40 paket. Dan anehnya tuh gue
pas pengen beres-beres lah, ibaratnya mau pulang ke kantor nih gue nih. Pulang ke kantor, nah masih ada 1 paket nih, gue bingung kan. Lah perasaan gue kan bawa 40 paket ya, kok bisa 1 paket, gue bingung di situ. Nah akhirnya keselip tuh, ternyata ada yang keselip, gue nggak tahu itu. Kan soalnya kan gue bawa tas itu dari orang-orang juga ya. Nah gue nggak tahu itu tas dari temen gue, ternyata ada paket 1 yang nyisa, nah gue nggak tahu juga kan kayak gitu. Akhirnya pas gue cek kan tuh alamatnya itu nggak jelas. Jadi nggak ada RT sama RW-nya di situ. Nah tapi areanya area situ kan, area yang biasa gua nganter itu kan di Cijantung. Nah paketnya itu nggak ada RT RW, tapi ada nomor teleponnya. Nah, akhirnya gue coba kan buat telepon kan tuh. Gue telepon kan tuh buat apa sih pemilik paketnya. Gue telepon nggak diangkat sama dia. Tapi aktif. Itu nomornya aktif tapi nggak diangkat. Akhirnya gue coba untuk WhatsApp kan, gue coba WhatsApp, nanya kan, Mas maaf, gue bilang kan, ini saya dari ini mau nganterin paket, gue bilang kan, ini posisi rumahnya itu patokannya apa, gue tanya gitu kan, kalau enggak share lokasi aja, share lokasi biar gampang, dan posisi juga udah malam kan, gue bilang gitu kan. Akhirnya di situ dia nggak lama tuh 5 menit lah, gue tungguin kan 5 menit, gue tungguin. Akhirnya dia bales. Oh iya, kata dia, oh iya mas, nanti saya kirim share lokasinya ya. Udah gue tungguin. Akhirnya dikirim share lokasinya. Ini udah bener kan, kalau udah dikirim kan sama dia tuh lokasinya, udah gue ikutin kan tuh, gue ikutin share lokasinya dia. Gue ikutin kan tuh, gue masuk ke gang-gang kecil gitu. Gue juga masih belum apal area situ kan, gue ikutin aja map kan, ikutin gang-gang kecil, ikutin. Nah gue anehnya pas gue ikutin itu mapnya, ini kok ke arah kuburan. Di situ gue bingung kan, lah kok kuburan ya, gue bilang, apa gue salah jalan ya? Itu benar-benar tuh titiknya itu ada di kuburan. Iya. Nah gue coba lagi, panik gak? Ya pasti panik lah, gue juga apalagi posisi kan itu malam Jumat. Terus jam 11 malam juga. Di situ gua yang bikin gua panik di situ. Tapi mau gimana lagi kan, daripada nyisa 1 nih kan, daripada gua mau ke kantor lagi, mendingan yaudah deh gua coba anter aja kan. Udah, akhirnya gua anter, gua putar lagi ngikutin map dengan jalur yang beda. Tapi sama aja. Di situ-situ juga gua nembusnya. Iya. Itu udah 2 kali ya itu ya, gue bingung juga. Kok aneh ya ini dalam hati gue kan. Ini anehnya kenapa di sini juga gitu titiknya di tengah kuburan. Muter-muter balik lagi ke situ. Iya, itu gue akhirnya nunggu di depan kuburan itu kan. Masa di tengah kuburan sih, kayaknya nggak masuk akal aja gitu kan tuh paket. Akhirnya gue coba nih sekali lagi nih. Gue coba kan muter lagi naik motor gitu Itu posisi sepi juga kan. Tapi gue muter, lautin gang-gang gitu, kecil-kecil gitu, udah gue muter, tetap aja ke situ-situ lagi. Gue di situ-situ lagi. Tapi di situ ada jalan tembusan ke rumah warga? Apa nggak ada? Apa itu area makam aja? Ada di situ tembusan? Pokoknya gang kecil itu area warga. Nah tapi anehnya itu area warga itu tembusnya itu situ aja di kuburan. Nah gue juga nggak tahu ya, gue karena gue baru kerja di situ juga ya. Makanya gue di situ anehnya di situ, kenapa di sini juga. Nah pas lokasinya itu nge-share-nya itu di kuburan. Nah akhirnya gue panik di situ, akhirnya gue diam dulu kan, Duh ini gimana ya? Gue juga pengen nyari jalan keluar juga gue bingung gimana gitu. Akhirnya gue diam di situ, diam di motor. Dan situ gue akhirnya diem kan tuh. Maksudnya udah 3 kali gue di tempat yang sama gitu kan, gue diem. Akhirnya ya gue sempat ngeliat ada orang di posisi itu di dalam kuburan. Gue kan di dalam kuburan. Iya di dalam gue di depan pintunya kan, pintu masuk kuburan kan.
itu ada orang gue lihat di dalam area makam itu. Akhirnya gue lihat ini orang apa bukan ya, tapi gue mikirnya itu masa sih jam 11 malam ya ada orang gitu duduk di kuburan sendirian lagi, terus pakai baju putih. Nah lu mikirnya kalau kayak gitu pasti aneh kan, posisi apalagi lu habis ketakutan, lu pengen keluar dari jalur itu, ternyata lu di situ-situ aja. Nah di situ gue udah panik, terus tiba-tiba gue ngeliat kayak orang ada di area pemakaman putih di atas kuburan. Di situ gue lihat kan, dalam hati gue mikir ini orang bukan ya, gue mikirnya gitu kan. Terus disamperin? Gue nggak berani dong nyamperin, posisi gue udah panik gitu kan. Akhirnya udah gue diemin aja. Tiba-tiba gue penasaran juga, gue niatnya pengen nanya orang gitu kan, pengen nanya ini mau jalan keluar apa gimana gitu kan, nanya pengen jalan keluar lah intinya gue. Tapi tuh orang diem aja duduk gitu. Nggak lama kan gue diem, di situ. Nah, tiba-tiba gue lihat, tiba-tiba tuh orang yang di kuburan itu dateng nyamperin gue gitu. Nah pas gue tegesin gini kan, orang bukan ya. Tapi anehnya itu dia loncat. Iya, pocong. Di situ gue makin panik kan. Akhirnya gue nyalain motor kan tuh, mau nyalain motor gue tiba-tiba nggak bisa nyala. Iya, gue nggak tahu. Aduh itu sial banget itu ya. Karena panik kali ya. Gue nggak tahu gue karena panik apa gimana, emang posisinya tuh gue nyalain motor tiba-tiba nggak bisa, itu mah belum sial, nggak bisa, terus ditongolin kayak gituan. Akhirnya gue dorong tuh motor, udah gue coba nyalain nggak bisa, gue dorong, nggak lama tiba-tiba ada nepok gue dari belakang gini, diginiin gue makin kaget kan, gue takut yang tadi itu yang gue lihat kan, gue makin panik situ. Pas ditepuk gue lihat, wah, tuh kayak kakek. Gue pikir orang situ kali kan. Ya akhirnya gue pas ketemu kakek itu gue tenang kan tuh, maksudnya alhamdulillah ada orang gitu kan, yang dalam hati gue kan. Gue bertanya kan sama tuh kakek. Ini masih di dalam area makam apa udah di luar? Ini di luar. Gue nggak masuk ke dalam, gue di luar. Berarti lu dorong motor keluar ya, di luar? Gue motor dorong tuh keluar. Gue keluar, ditepok kan tuh. Lalu gue tanya sama kakek itu, kayak maaf, gue bilang, numpang nanya, gue bilang kan, ini kalau mau keluar jalan raya kemana ya? Ke jalan besar gitu, gue bilang kan. Kakek itu nggak ngomong tuh, dia cuma diem aja. Gue bingung kan, waduh, kok diem aja nih kakek kan, gue bilang. Akhirnya gue di situ, gue bingung nih. Dalam hati gue ini mikir, ini kakek orang apa bukan kan? Nah di situ soalnya dia nggak ngomong, maksudnya udah gue tanya kan, mau lewat jalan keluar itu kemana gitu. Akhirnya dia diem aja. Pucat nggak mukanya? Mukanya tuh pucat, udah rambutnya juga putih juga kan, kayak kakek gitu kan. Tapi anehnya tuh dia cuma nunjuk aja nggak ngomong. Iya, nunjuk tuh. Pas gue tanya, kek jalan keluar itu kemana ya kek, gitu kan. Dia nunjuk cuma ke sini gitu, ke sono gitu. Ke sono, nah gue bingung kan, ke sono mana gitu kan. Iya tuh kakek nunjuknya tuh ke arah dalam kuburan gitu. Aku makin panik lah, emang ada jalannya kalau menurut gue kan, masa sih nunjuk ke arah kuburan kan, gue bilang gitu. Sedangkan lu ngeliat sosok. Nah itu gue juga satu, masa lu balik lagi kan. Nah itu satu, gue habis ngeliat kayak gitu di dalam kuburan kan, di area pemakaman itu. Nah gue di situ habis maksudnya dia nunjuknya ke arah kuburan kan tuh, ke arah kuburan. Sedangkan gue tadi habis ditongolin sosok pocong itu kan di dalam kuburan. Nah di situ gue makin panik dong, masa mau arah keluar lewat dalam situ kan, ketemu lagi dong gitu. Iya kan? Gue takutnya ya mendingan gue lewat area yang lain lah, jangan ke dalam situ deh. Nah, di situ gue diem. Akhirnya kakek itu menuju ke situ, ya udah akhirnya gue nggak mau lewat situ, gue lewat jalur lain aja gitu, lewat jalur warga gitu kan, ternyata gang kecil. Nah abis itu gue bilang makasih ya kek, gue bilang gitu kan. Udah tuh gue tinggal, gue jalan, gue dorong aja motor gue tuh, gue dorong. Gak lama pas nengok ke belakang,
Nggak ada dong kakek-kakeknya. Hilang. Makin panik. Nah di situ gua, aduh ya Allah, Panik nih gak? bertubi-tubi ya pasti panik lah, gila. Panik gak? Panik. Terus Akhirnya gue jalan gue dorong. kabur nggak? Enggak, gue sambil buru-buru aja, nggak kabur. Jangan dorong pelan-pelan gitu kan, buru-buru. Nggak lama ada ojol. Waktu itu bapak ojol tuh lagi lewat situ kan. Dia nanya sama gue, "Mas mau kemana mas?" "Ini pak, saya mau keluar jalan raya, jalan besar, itu lewat mana ya?" "Emang mas habis ngapain?" Ditanya gitu kan gue. Gue bilang, "Saya pengen nganterin paket pak, tapi anehnya nih paket orangnya ngasih mapnya ya, ngasih map di WA itu titiknya itu di dalam kuburan." "Masa sih mas?" Iya pak, makanya saya bingung ini. Saya 3 kali saya diputerin di sini aja, makanya saya bingung mau. Di situ akhirnya untung ada ojol kan, gue ketemu ojol kan tuh pas gue lagi dorong motor tuh. Nah tiba-tiba ojol nyamperin gue, dia bilang sama gue, "Mas mau ngapain?" gitu kan, "Mau ngapain malam-malam di sini?" gitu. Ya gue bilang kan sama dia, "Ini pak, saya mau jalan keluar lewat mana ya? Emang mas mau lagi ngapain di sini?" gitu. "Iya saya mau nganter paket, tapi anehnya ini paket titiknya itu ke tengah kuburan itu. Makanya saya bingung, saya udah nyoba 3 kali kan, buat nganter tuh paket, tapi sama aja titiknya di situ-situ aja. Makanya saya bingung di situ." Terus saya tadi juga lagi di depan pintu gerbang pemakaman, saya ngeliat ada sosok pocong di atas kuburan, gue bilang gitu kan. Terus si ojol itu bilang, "Masa sih mas?" "Iya pak, makanya saya panik banget ini." Terus saya tadi juga ketemu kakek-kakek, saya tanyain diem aja, dia cuma nunjuk ke sana pas saya tanya alamat kan. Di situ saya makin panik juga kan, makanya ini untungnya ada bapak kan, jadi saya agak tenangan gitu. Maksudnya mau nanya alamat, nanya jalan keluar ke jalan raya besar. Yaudah kata si ojol lah kan, kata bapak-bapak ojol lah, dia bilang, "Udah ikutin saya." "Tapi motor saya mati pak," saya bilang gitu kan. Gue bilang gitu ke ojol lah. "Udah saya setutin mas sampai depan." "Pak makasih banyak ya," gue bilang gitu kan sama ojol lah. Udah akhirnya gue disetutin tuh ojol, gue akhirnya gue balik lagi tuh. Ternyata gue dianterin tuh ojol bener-bener ke dalam pemakaman, area pemakaman. Iya, lewatin kuburan. Dari situ, waduh di sini saya nih pak, saya diliatin apa? Tadi saya ketemu kakek-kakek. Dan di dalam itu, di situ tuh saya ngeliat ada sosok pocong itu di area pemakaman itu. "Enggak, lewat sini bisa mas." Dan dalam hati gue mikirnya, gila emang nggak ada jalur lain apa ya selain lewat dalam kuburan gitu kan. "Tapi jauh nggak pak kira-kira?" "Enggak, ini nggak jauh." "Yaudah pak." Yaudah akhirnya gue disetutin kan tuh, gue lewat dalam kuburan kan tuh, gue lewatin dalam kuburan. Dan akhirnya gue keluar di situ, keluar dari area pemakaman. Nah akhirnya gue dianterin sama ojol, udah nyampe ke jalan besar lah, jalan besar itu, jalan raya. Tapi lu yakin itu ojol beneran? Nah gue nggak tahu dah, maksudnya ya gue mikirnya ada orang baik nganterin gue ke jalan keluar, ya gue mikirnya tuh orang. Soalnya akhirnya gue keluar kan tuh, udah keluar. Gue bilang, "Makasih banyak ya pak." "Enggak, mau diantar dia," kata si ojol itu bilang. "Mau saya anterin lagi enggak ke kemana gitu biar lebih deket dari kantor apa gimana?" "Emang mas mau balik ke rumah apa kantor?" Dia nanya gitu kan. Saya pengen balik ke kantor pak, soalnya habis nganter paket ini udah saya balik ke kantor gitu kan. Nah akhirnya gue di situ kan motor gue mati kan tuh. Akhirnya gue coba, kalau motornya kata dia kalau motornya masih mati saya anterin, tapi saya coba dulu deh pak, gue gitu. Saya coba, saya nyalain. Akhirnya pas gue starter ya, bukan gue salah ya. Gue starter, pertama nggak nyala tuh. Akhirnya pas gue coba starter lagi 5 menit, akhirnya tuh motor gue nyala.
Dan itu ojol masih nungguin gue sampai bener-bener motor gue nyala. Nah udah, akhirnya motor gue nyala. Gue bilang terima kasih banyak pak, gue bilang udah nolongin saya tadi panik banget soalnya habis ngalamin hal kayak gitu kan. Udah, kata dia, yaudah hati-hati ya mas ya. Iya pak, makasih banyak. Makanya di situ gue mikir, ya Allah makasih banyak lah. Dalam hati gue kan ada orang yang bantuin gue dengan kondisi gue yang lagi panik kayak gitu, dengan gara-gara satu paket ini yang menurut gue bikin gue susah lah ya berkata kan, yang seharusnya gue udah selesai tapi ternyata ternyata gara-gara satu paket gue jadi satu pulangnya malam, terus hari alamat nggak jelas di situ kan. Makanya di situ akhirnya udah kelar kan tuh masalah itu. Akhirnya pas gue buka HP kan, di situ ada WhatsApp. Di WhatsApp itu ternyata si pemilik paket itu WA gue, dia nanya, Mas di mana? Gue bilang. Ya gue bilang aja di situ, ini Pak, saya udah di pinggir jalan, di jalan ini gitu. Oh, yaudah Mas tunggu situ, dia ngomong gitu. Ya udah, akhirnya dia nyamperin. Nah tapi anehnya, pas gue ketemu dia pakai baju putih, terus dia nyamperin gue, cuma senyum, terus gue tegur kan. Ini Pak paketnya atas nama ini, gue gituin kan. Dia gini, terus habis itu cuma senyum, habis itu udah nggak ngomong. Akhirnya gue nggak lama, Pak saya izin pamit dulu ya, saya pulang dulu ke kantor. Dia cuma senyum, udah akhirnya gue tinggal. Nah pas gue penasaran, ini kok orang diem aja ya, nggak ngomong gitu kan. Akhirnya ya udah gue tiba-tiba gue penasaran kan, gue tengok ke belakang, wah tuh orang udah nggak ada. Udah meninggal? Enggak, gue nggak tahu. Enggak, maksudnya di situ udah hilang. Oh iya. Dia pas nyamperin gue jalan kaki itu tiba-tiba udah nggak ada. Gue nggak tahu kenapa ya bisa begitu. Ya udah gue situ gue kabur aja, udah gue jalan ngebut, udah gue akhirnya gue kantor kan tuh. Kantor di situ gue pertama gue nggak mau cerita sama temen gue diem aja kan. Gue masih penasaran nih, gue cek barangnya yang tadi gue anter kan, gue cek di kantor, ternyata pas gue cek datanya ternyata nggak ada barang itu, dan itu nggak ada, dan gue bener-bener bawa 40. Dan satu itu gue nggak tahu itu paket apa, misteri. Nah gue nggak ngerti dah, itu menurut gue aneh sih menurut gue. Daerah gue cerita kan tuh sama temen gue habis ngalamin kejadian kayak gitu. Udah kata temen gue, lu mau langsung pulang apa gimana? Ah gue mendingan ntar aja deh pulangnya nanti aja deh subuh, gue bilang. Ya udah akhirnya kata temen gue, yaudah gue temenin. Akhirnya gue berempat sama temen gue itu temenin gue di kantor sampai pagi. Udah gue main game itu biar gak kepikiran dengan masalah yang tadi gue alami itu. Ya udah akhirnya gue pulang dah tuh, habis subuh gue pulang rame-rame kan ke arah rumah. Nah ini ada cerita lagi nih, itu kan udah kelar kan masalahnya kan, udah selesai masalah yang ini. Jadi beberapa bulan kemudian ada anak baru ngalamin hal di area yang sama, di pemakaman yang sama. Jadi dia lagi nganterin paket sekitar jam 8, jam 9 lah waktu itu. Dia lewatin kuburan yang gue itu. Jadi dia bener-bener itu ditongolin sama sosok pocong juga. Dan dia nggak gerak. Kaku, dia nggak bisa gerak sama sekali. Panik kali ya? Nah, gue nggak ngerti. Dia ngomongnya sih minta tolong. Dia bilangnya di grup. Itu di grup kantor gue ya. Dia bilang di grup, minta tolong buat nyamperin dia ke sono supaya bawa dia lah keluar dari situ. Soalnya dia udah takut. Abis ngeliat sosok itu dia nggak gerak.
Nah, gue di situ posisinya gue udah kelar ya, maksudnya gue udah nganter paket, udah ke kantor ya. Nah, gue kalau mau nyamperin dia jauh kan, mungkin dia minta tolong sama yang lagi ada di area situ supaya buat nyamperin dia biar dia nggak takut gitu. Akhirnya ada tuh temen gue nyamperin dia, udah disamperin. Akhirnya dia cerita, lu ngapain? Nggak bisa gerak di situ. Iya, gue ngeliat sosok pocong di situ, makanya dia panik, diem aja gitu kan, nggak bisa gerak. Waduh, kata dia. Akhirnya kan anak baru itu disamperin kan tuh sama teman gua yang senior lah, yang udah megang area situ kan, dan posisinya itu untungnya teman gua itu ada di situ. Nah, akhirnya disamperin, dijemput. Pas udah dijemput, akhirnya anak baru itu cerita ke teman gua itu kalau dia habis diliatin sosok pocong dan bikin dia nggak gerak. Bikin dia panik ya? Ya, gue mungkin mikirnya panik apa yang gue rasain kayak dulu itulah. Tapi untungnya gue bisa gerak gue. Kalau dia nggak gerak. Cuma motor doang nggak bisa hidup ya? Nah itu, kalau gue itu. Nah, situ ya pas udah itu besoknya tuh anak baru nggak masuk selama 3 hari. Kenapa tuh? Gue nggak tahu, mungkin karena masih trauma kali ya. Ditanyain, kamu masuk nggak sama ini, gue kan sama koordinator gue. Nggak balas-balas. Akhirnya pas 3 hari baru balas, dia bilang, iya saya masuk pak. Kamu kenapa kemarin nggak masuk? Digituin. Saya trauma pak megang area situ. Akhirnya sama koordinator gue, yaudah kamu jangan megang area situ dulu, kamu megang area yang lain dulu biar kamu nggak trauma gitu. Akhirnya ya udah dipindahin dia. Nah, gue semenjak kejadian yang dialamin anak baru itu, gue juga kadang masih kebagian ngeri. Soalnya pasti gue nih disuruh balik lagi ke situ kan. Kan gue sempet gara-gara anak baru, gue dipindahin ke area lain. Soalnya udah ditutupin sama anak baru kan. Akhirnya semenjak anak baru itu nggak megang itu dulu, ya udah gue yang jadi gantiin dia lagi, megang area gue yang dulu. Ya udah. Tapi gue mikirnya ya namanya nyari duit ya, gue mikir ya udah deh, apa yang disuruh koordinator gue ya udah deh. Akhirnya gue pick up dia, balik lagi ke situ. Dan untungnya gue dulu nggak ngalamin lagi sih kejadian itu. Tapi itu menurut gue pengalaman yang sangat berkesan. Ya itulah yang belum pernah gue alamin selama ini. Tapi ya akhirnya gue ngerasain juga ketemu sama makhluk seperti itu ya. Yang selebihnya lu ngelihat aja entah itu di YouTube, di film, di TV, akhirnya lu ngeliat nyata gitu ya. Nah itu di situ, makanya gue percaya ada makhluk gaib. Ada ya. Soalnya gue ngalamin hal yang kayak gitu, yang benar-benar kejadian seperti yang ada di YouTube atau TV itu. Dan emang area situ, nah ini temen lu aja masih jam 8, jam 9 padahal ya, nggak semalam kayak lu ya. Nah itu dia, itu aja udah ditongolin ya. Ya itu kondisinya mungkin emang area situ ya, itu area tuh emang sepi banget area. Iya, itu habis maghrib emang udah sepi. Iya, dan gue juga kadang ya kalau nganter ke daerah situ, gue bingung mau nanya siapa. Makanya gue kadang tuh mendingan gue nelpon si pemilik paket, supaya entah dia ngirim lokasi, entah dia nyamperin gue di mana gitu. Daripada gue nanya orang gue nanya siapa. Situ kondisinya daerah situ sepi. Nanya kakek-kakek, tahu hilang. Iya. Terus gangnya kecil. Tapi area luas ya situ pemakamannya. Itu areanya lumayan luas. Luas ya. Seru banget nih ceritanya dari Mas Rio. Nganterin barang orang, malam-malam dan malam Jumat, dan barangnya juga misterius banget ini. Serem sih yuk. Lu bayangin aja lu malam-malam ngantar paket terus di kuburan lagi ya. Tapi selain dari kejadian itu, lu nggak pernah nganterin di kuburan lagi? Kuburan mana aja gitu? Enggak, gua kalau misal ada nih
Maksudnya disuruh nih nganter nih, gue tahu nih alamatnya, wah ini dekat kuburan, udah gue mending gak usah. Lu skip. Gue skip, kalau enggak gue telepon, kalau mau ketemuan di sini. Gue soalnya udah trauma lah ibarat kata gitu. Mendingan kita, kalau gue ngomong sama customer gue ya, gue telepon, Pak, bisa nggak Pak ketemuan di sini kalau mau ngambil paketnya? Oh iya bisa Mas. Ya udah itu gak Enak ya. Iya kalau kayak gitu enak. Untungnya sih pas selama gue telepon mereka pada Respon. mau buat nemuin gue. Iya. Situ. Harik dong. Aduh, gokil sih itu. Ceritanya ditemenin sama kopi espresso original, intisari dari kopi. Asik sih ini. Nggak ada cerita lagi nih berarti. Itu sih menurut gue yang pengalaman gue paling horor ya. Berarti selesai, udah nggak ada lagi ya ceritanya ya. Belum ada ya. Jangan sampai juga sih. Mudah-mudahan jangan sih. Jangan. Itu aja sih pengalaman yang gue pengen bagi buat penonton Ruang Rimba. Wih, mantap. Ceritanya Mas Rio nih mungkin sangat serem bagi dia ya, karena dia mengalami langsung, lihat pocong, lihat kakek-kakek Di kuburan. Dan di kuburan orang yang punya paketnya juga diem aja pas ditemuin, dan dicari datanya di kantor juga nggak ada. Juga misterius ya. Itu dan yang malam Jumat lagi. Itu yang benar-benar bertubi-tubi lah pengalaman horor gua di hari itu, dia malam Jumat itu. Malam Jumat. Serem. Oke lah, kalau gitu. Jadi udah selesai ya ceritanya? Sudah selesai. Ya, sekian dari ceritanya Mas Rio sebagai kurir waktu itu apa? Kurir. Pengantar barang. Iya. Pengantar barang. Kerjaan yang sangat mulia. Pengantar barang harus hari itu juga ya, tapi barangnya ditungguin makanya. Nah, itu dia. Oke. Buat penonton Ruang Rimba, jangan lupa di-subscribe, hidupin loncengnya, di-like, komen. Ya kalau bisa di-share juga biar pengalamannya si Mas Rio ini banyak yang lihat, siapa tahu ada yang ngalamin sama juga kejadiannya kan. Pasti ada aja ya. Pasti ada aja. Kita punya pengalaman tuh pasti ada yang sama lah. Pasti ada aja yang sama ya. Pasti setiap orang manusia punya pengalaman mistis sih. Iya. Udah. Kalau kayak begitu kita akhirin malam ini. Selamat malam. Terima kasih Mas Rio. Oke.